Halo pemirsa dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat, sentosa, tak kurang suatu apa. Berikut ini akan saya update perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Merapi pada Selasa 21 Maret 2023 atau sepekan lebih setelah terjadi erupsi cukup besar, yaitu pada tanggal 11 dan 12 Maret 2023. Aktivitas vulkanik masih didominasi oleh gempa guguran atau guguran lava atau rockfall begitu, dan gempa multifase. Ya, kegempaan lain relatif drastis berkurang, yaitu gempa vulkanik dangkal maupun gempa vulkanik dalam. Pemirsa, ada satu informasi yang cukup menarik yang belum banyak diketahui oleh kita semua atau publik atau masyarakat, yaitu tentang seberapa sebetulnya suhu lava yang ada di puncak barat daya dan tengah kawah Gunung Merapi. Seperti kita saksikan, kerap kali setiap guguran itu muncul warna merah atau lava yang berpijar menyeramkan. Nah, ternyata hasil catatan analisis dan pengukuran yang dilakukan menggunakan peralatan jarak jauh, suhu lava di puncak barat daya paling panas mencapai 230 derajat Celcius, sementara yang di tengah relatif lebih dingin, yaitu berkisar rata-rata 120 derajat Celcius. Berikutnya adalah penjelasan Kepala Badan Geologi Bapak Sugeng Wijayanto dan Kepala BPTKG Yogyakarta Dr. Agus Budi. Nah, kalau kita lihat pemantauan ya, RF itu adalah rockfall, jadi jatuhan lava begitu ya, guguran lava. Kemudian AP ini adalah awan panas ya, awan panas guguran. Ini dari pengamatan yang kita lakukan, ini kebanyakan ya, untuk yang sebelah kiri atas itu kebanyakan ada di barat daya. Jadi ada di barat daya, arahnya ke arah barat daya. Nah, seberapa jauh maksimal itu 4 km ya pada saat itu ya, itu pada tanggal 11 yang lalu. Nah, ke arah mana yang banyak ini, ke arah Kali Bebeng, ke arah barat daya. Ini bisa dilihat yang ada di sebelah kiri atas. Kemudian juga dari rekor-rekor yang ada, jumlah guguran awan panas tadi sudah disampaikan berhenti tanggal 17 begitu. Dan untuk guguran lava masih terus sampai sekarang. Nah, itulah ciri khasnya Merapi itu seperti itu gitu ya. Jadi memang ada guguran. Nah, ini kalau malam akan kelihatan batuan ya, batu masih panas begitu ya, pasti kelihatan menyala. Lanjut. Nah, lanjut mungkin terus ke slide berikutnya ya. Nah, tadi sudah disampaikan ini seperti yang sebelah kiri itu ada gambarnya ya. Kita bisa lihat di situ kira-kira pada tanggal 11 yang lalu kondisinya seperti itu. Jadi memang seperti meletus besar gitu, padahal memang ya salah satu ciri khas Merapi adalah mengeluarkan awan panas guguran. Ini bukan suatu letusan yang seperti 2010 yang lalu meledak begitu, bukan, tapi ini hanya guguran awan panas. Nah, kebetulan pada saat itu anginnya cukup kencang ke arah barat dan barat laut, sehingga sampai jauh ya, sampai ke arah Magelang, Temanggung, Wonosobo, dan Banjarnegara. Nah, seperti yang di gambar kiri bawah itu sampai di kuning ya, itu sekitar 4, sekian kilometer ya, 4, sekian kilometer. Dan ini sudah kita tetapkan untuk kawan-kawan dari saudara-saudara kita yang ada di berkegiatan dan beraktivitas di sekitar Merapi, sudah kita berikan penjelasan dan peringatan jangan sampai dekat-dekat terkait ke Merapi sejauh 7 kilo ya, 7 kilo dari puncak gitu ya. Nah, dan memang kemarin itu untuk worst case-nya ya, worst case-nya bisa sampai 7 kilo kira-kira seperti, namun yang terjadi sekitar
4 kilo ya. Dan juga jarak terdekat yang ditinggalin penduduk ini sekitar 8, sekian ya, sekitar 9 kilo ya, sehingga mestinya tidak ada korban kecuali yang berkegiatan yang ada di atas, kira-kira seperti itu. Nah, saat ini erupsi didominasi oleh guguran lava ya, yang seperti saya sampaikan tadi, ini 150 kali ya, kira-kira sehari ya, banyak sekali ya, masih banyak guguran-guguran lavanya, dan rata-rata jaraknya itu sekitar 1 kilo, 1,3 ya, rata-rata 1 kilometer ini ke arah Sungai Bebeng, dan juga ada beberapa yang ke arah Kali Boyong, kira-kira seperti itu. Lanjut. Nah, ini yang sebaran abu erupsi tanggal 11 sampai 16 Maret, seperti dijelaskan tadi, kegiatan yang mengeluarkan awan panas guguran APG ini sampai tanggal 17 ini kira-kira seperti ini sebarannya. Jadi yang biru itu pada tanggal 11 Maret yang lalu itu sampai jauh, sampai Kali Bening, Wanayasa, Watu Malang, dan seterusnya gitu ya, sampai Wonosobo segala. Jadi memang jauh sekali ini diterbangkan oleh angin. Nah, kemudian yang hijau ini tanggal 12 Maret, dominasi ke arah utara ya, ke arah utara, Losari, Brongkol, Bawen, Pringapus, Kandangan, ini daerah Banyu Biru, ini sekitar Merbabu ya, itu Selo dan Merbabu gitu ya, Selo sama daerah-daerah Merbabu. Kemudian yang merah ini pasti anginnya ke arah timur nih, kira-kira begitu ya. Ini ada di Cepogo, nyampe Muso, Sidorejo, dan Senden ya, kira-kira seperti itu. Kemudian yang terakhir kuning kemarin sudah melemah ya, ini hanya di daerah-daerah yang kuning aja itu tanggal 17 Maret, sehingga tidak terlalu jauh, dan itu yang kita pantau APG yang terakhir, kira-kira seperti itu untuk periode sekarang sampai saat ini. Lanjut. Kalau kita lihat di sini pemantauan kita tentang yang di dalam begitu seperti apa, ini terlihat dari gempa-gempa yang kita pantau begitu, gempa vulkanik dalam, ada vulkanik dangkal, gempa multifase, kemudian kita lihat dari tilt meternya begitu ya. Tilt meter itu adalah kita memantau seberapa besar terjadi deformasi ya, ini dengan GPS juga ini. Deformasi yang ada di Merapi, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini ini bisa terlihat bahwa yang sebelah kanan itu memang sumber-sumber gempanya ada di dekat-dekat permukaan dan juga sedikit lebih dalam, gitu ya, sedikit lebih dalam, sehingga di situ dapat disimpulkan sementara bahwa masih terjadi aktivitas Merapi ini baik dari dalam begitu, magmanya dari dalam mendesak keluar begitu, dan juga yang magma yang dangkal itu juga terlihat ada aktivitas di tubuh gunungnya, kira-kira seperti itu. Lanjut. Nah, ini dari visualnya ya, visual yang kita miliki. Jadi arahnya ini yang kotak yang di bawah ini ada tulisan AB, itu adalah lokasi sumber guguran awan panas yang ke arah barat daya, dan ini bagian ini masih mengarah ke arah Kali Boyong ya, yang aktif gitu ya. Ini yang sampai sekarang ini masih relatif aktif. Suhunya lumayan tinggi, masih 230 derajat Celcius itu di yang ini, di antara A dan B ini ada gambar bintangnya itu. Kemudian yang di kubah lava yang ada di tengah. Jadi mungkin perlu dicermati dulu bahwa
Merapi ini saat ini ada 2 kubah lava gitu ya, kubah lava yang kubah kawah yang ada di tengah itu, kemudian yang kubah Baradaya yang ada di ada tulisannya AB itu. Nah, untuk kubah yang ada di tengah begitu, kubah lava, kubah kawah ya namanya, itu relatif dingin ya. Titik panasnya ini ada di tepi timur ya, ini dengan suhu 114 derajat Celcius. Jadi memang relatif kurang aktif. Nah, dari situ dapat disimpulkan, lanjut kesimpulannya apa begitu? Kesimpulannya adalah karakter Merapi ini memang tipenya efusif ya, jadi bukan eksplosif, blar begitu bukan, tapi pelan-pelan nanti kubah lavanya ke atas. Kalau terkait kandungannya gas lebih banyak begitu ya akan seperti kemarin keluar awan panas guguran, kira-kira seperti itu. Namun yang sampai saat ini terjadi adalah adanya guguran lava pijar, kira-kira seperti itu. Faktor apa yang meningkatkan kerentanan kubah lava Baradaya saat ini yang mungkin saja memicu runtuhnya kubah lava 2021 itu secara bersamaan? Nah, ini kalau secara teoritis ini ya, nanti mungkin detailnya mungkin bisa jadi disampaikan. Jadi kalau itu ya kalau didorong terus gitu ya, begitu ya mungkin nggak stabil. Nah, ini nggak stabilnya seperti apa nanti ininya kita pantau ya dari parameter-parameter yang ada tadi. Misalnya deformasi biasanya ya, dari deformasi itu sudah berapa begitu ya, deformasi sudah berapa. Juga belum tentu juga deformasi saja itu juga enggak. Jadi ada beberapa aspek yang mungkin secara teknis nanti Pak Kapus atau Pak Agus nih yang bisa menjelaskan ini. Monggo. Silakan, barangkali Pak Kapus ada tambahan Pak Kapus? Silakan aja dulu Pak Agus. Baik. Ya, kita pantau terus lah ya. Iya, jadi kubah lava Baradaya ini kan yang aktif, dan memang kalau kita lihat yang disampaikan Pak Kaban tadi, suhunya cukup tinggi ya, rata-rata di atas 100 derajat Celcius. Nah, itu menunjukkan memang masih fresh gitu di dalam kubah itu, sehingga kemungkinan untuk runtuh juga masih tinggi. Nah, namun demikian, jadi potensi bahaya yang kami sampaikan melalui rekomendasi itu sudah merupakan skenario di mana seluruh kubah itu runtuh. Jadi kita cukup untuk mengikuti dari rekomendasi daerah potensi bahaya saat ini. Itu sudah mencakup kemungkinan kalau kubah lava Baradaya itu runtuh secara masif.